Baik, shalom. Mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Sebab Tuhan izinkan kita boleh berdiri di penghujung tahun 2023. Dan saya sangat percaya bahwa saudara ada hari ini dengan tentu membawa pengucapan-pengucapan syukur. Saudara juga dapat membawa sebuah harapan-harapan di depan. Saudara juga mungkin menengok sedikit ke belakang dengan kadang mungkin saudara merasa tertawa kecil. Melihat akan situasi yang cukup berat membuat saudara mengatakan apakah beta bisa dapat melewati tahun 2023 dengan segala baik. Tetapi kalau ternyata hari ini saudara ada, itu bukan kuat dan juga gagah saudara. Itu semua oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Puji akan nama Tuhan, melandasi perjalanan kita di sepanjang tahun 2024 yang tinggal beberapa jam lagi kita akan lewati. Saya ingin membekali perjalanan kita ibarat perjalanan pelayaran menempuh satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya ingin untuk memberikan kepada kita semacam landasan untuk kemudian kita boleh berjalan. Dan dalam perjalanan yang tentu harapan kita adalah perjalanan yang sukses. Saya ajak kita buka dalam kebenaran firman Allah Injil Lukas pasal 6. Kita akan baca ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49 dengan perikopnya dua macam dasar. Saya akan baca ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandahnya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teringat saya ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Kemudian tongkat kepemimpinan Musa dialihkan kepada Yosua. Dan Yosua tahu perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan perjalanan mereka adalah perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan mereka menjadi perjalanan yang harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang selalu siap berperang melawan orang Israel. Kita juga tidak dapat memungkiri perjalanan mereka menjadi sebuah perjalanan di mana mereka berhadapan dengan kekurangan-kekurangan soal makan. Kita juga dapat melihat bagaimana perjalanan mereka yang juga tidak kurang apa yang disebut dengan soal minum. Dan Alkitab menjelaskan buat kita semua pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan itu, saat mereka menghadapi yang namanya kekurangan makan, Tuhan mengirimkan manna. Pada waktu mereka butuh daging, Tuhan mengirimkan daging. Pada waktu mereka butuh air, Tuhan sediakan air. Alkitab tidak menjelaskan dengan sangat detail. Tetapi Alkitab hanya memberikan gambaran buat kita semua. Tuhan memelihara bangsa ini. Sampai ketika tongkat kepemimpinan itu dialihkan dari Musa ke Yosua. Dalam kitab Yosua menjelaskan buat saya dan saudara
bahwa Musa gentar menghadapi situasi bangsa. Musa tahu situasi orang-orang Israel. Dan karena itu ketika Yosua membawa tongkat kepemimpinan dari Musa ke Yosua, maka firman Allah datang menasihati Yosua supaya Yosua jangan takut dan gentar. Dia harus tetap berjalan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Apa maksudnya? Dalam kitab Yosua menjelaskan buat saya dan saudara bahwa yang paling penting, Yosua harus tetap pegang Taurat itu. Dan hari ini dalam teks ini, saya ingin bicara tentang satu topik fondasi hidup. Alkitab menjelaskan bagaimana fondasi hidup harus dibangun. Tentu oleh Alkitab dalam Injil Lukas menceritakan prinsip-prinsip dasar yang kemudian diletakkan kepada setiap para pendengar. Dan ada dua macam dasar. Hubungannya apa? Ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dalam ayat 47, kemudian dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Jadi orang yang mendengar firman, mereka melakukan, atau orang yang mendengar firman dan orang yang tidak melakukan, digambarkan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-49. Mereka yang melakukan adalah sama dengan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang yang mendengar dan tidak melakukannya, dikatakan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Prinsip dalam membangun sebuah rumah yang kuat tentu bagi para arsitek mengerti dengan segala baik. Karena situasi areal tanah itu harus dipelajari. Sekarang ini adanya teknologi, maka sebelum mereka membangun, mereka mempelajari dulu dengan ilmu pengetahuan apakah konstruksi tanah itu labil atau tidak, kuat atau tidak. Maka kemudian para arsitek, para ahli-ahli bangunan, mereka akan mempelajari seperti apa konstruksi bangunan itu harus dibangun. Dan dalam teks ini mengajarkan kepada kita terkait bagaimana orang yang mendengarkan firman Allah melakukan dan orang yang mendengarkan firman Allah dan tidak melakukan. Prinsip ini kemudian saya ingin sampaikan bagaimana membangun atau fondasi hidup. Sebab mau atau tidak, tapi perjalanan 2024 perlu ada fondasi. Saya bisa mengibaratkan perjalanan 2024 ibarat lembaran kosong. Lembaran putih bersih yang belum ada catatannya. Atau ada di antara saudara yang sudah mencatat karena dia sudah masuk 2024. Tentu tidak. Semua kita masih berdiri di jam yang sama, di hari yang sama, di kegelapan yang sama, di situasi panas udara yang sama, kipas yang berbeda-beda mungkin. Tapi semua kita ada dalam posisi ruangan yang sama. Kita belum bergerak masuk di 2024. Kita masih di waktu yang sama. Dan saya ingin agar supaya kita hendak memperhatikan dengan baik bagaimana membangun fondasi hidup supaya lembaran putih bersih itu kita akan ukir dengan ukiran-ukiran yang baik. Lembaran putih bersih itu kita akan mencatat sebagai catatan sejarah yang mengesankan kepada kita untuk melewati 2024 menjadi sebuah perjalanan yang membahagiakan. Tetapi juga menjadi sebuah perjalanan yang kiranya menentukan kehidupan dan mati kita. Karenanya penting bagi kita semua untuk menyadari, mengingat baik fondasi hidup ini. Dua hal fondasi. Yang pertama, fondasi hidup
Dapatkah kita mendengar firman Allah dan tidak melakukannya? Dapatkah kita mendengar firman Allah dan tidak melakukannya? Karena orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, Alkitab mengatakan itu artinya sama dengan membangun di atas dasar yang kokoh. Sama artinya dengan orang yang membangun dalam keberhasilan. Sama artinya, karenanya dalam Mazmur pasal 1, dikatakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dikatakan begini. Berbahagialah orang yang berjalan, maafkan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang ketiga hubungannya dengan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa penting bagian ini dicatat oleh pemazmur? Karena ini mengingatkan kepada setiap saya dan saudara bahwa orang yang mendengar firman Allah, orang yang melakukannya, maka itu fondasi yang kokoh, Alkitab katakan. Diibaratkan membangun rumah, menggali dalam-dalam, meletakkannya di atas batu. Kemudian dia membangun di atasnya. Apabila datangnya banjir atau apapun itu, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tentu ini menjadi dasar atau dasar yang baik. Dasar yang penting. Sehingga pemazmur mengatakan yang kesukanya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hubungannya apa dalam konteks ini? Karena mendengarkannya dan melakukannya, pemazmur menghubungkannya dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka itu bicara tentang bagaimana membangun konstruksi hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, sangat dipengaruhi dengan bagaimana merenungkan Taurat itu. Bagaimana merenungkan firman itu, bagaimana melakukan firman itu. Kita tidak akan bisa dapat berfaedah kalau hanya mengetahui sebuah teori. Saya membaca ada satu cerita, ini masuk dunia persepakbolaan di negeri Cina. Dan ada seorang guru yang mengajar anak-anak. Beberapa minggu mereka belajar teori tanpa praktek. Guru itu menjadi stres karena guru itu sudah membagikan semua buku-buku teori tentang persepakbolaan. Tapi ternyata tidak ada perubahan yang berarti dari setiap anak-anak muridnya. Datanglah seorang guru dari Eropa. Dia mengajarkan dan mengatakan tidak perlu terlalu banyak buku. Ayo mari kita keluar ke lapangan. Dia hanya bermodalkan satu bola. Dan dalam beberapa jam anak-anak muridnya sudah mengerti bagaimana cara bermain bola. Kita mungkin sudah sekian tahun mendengarkan firman Allah. Tapi itu tidak akan terlalu berkhasiat kalau kita tidak mempraktekkan firman Allah. Kapan kita mempraktekkan firman Allah? Alkitab tadi menjelaskan buat saya dan saudara. Dan saya ingin baca sekali lagi ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Perhatikan, rumah itu kokoh dibangun. Bagaimana cara agar supaya fondasi hidup kita itu menjadi kokoh dan kuat menghadapi adanya tekanan dan tantangan yang sedang menanti kita di tahun 2024. Saudara tidak bisa berjalan dengan pengalaman 2023. Saudara tidak bisa berjalan dengan apapun yang engkau punyai. Saudara hanya bisa dapat kuat kalau saudara punya fondasi yang benar tentang Tuhan. Dan apa yang ingin saya sampaikan? Fondasi yang benar yang kuat. Saudara taat kepada firman Allah. Karena di saat engkau taat firman Allah, engkau taat kepada Tuhan Yesus. Dan di saat engkau taat kepada Tuhan Yesus, maka engkau sedang melakukan seluruh isi firman Allah. Hal yang ingin kemudian saya tegaskan kembali. Karena masing-masing kita tentu akan mengatakan, saya punya prinsip yang berbeda dengan orang lain. Tapi apapun prinsip-prinsip saya dan saudara. Tapi prinsip yang tidak dapat diubah adalah bagaimana membangun fondasi hidup yang benar. Yaitu mendengar firman Allah dan melakukannya. Karena di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, 13-14, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Banyak di antara kita yang mungkin tidak mampu tahan uji. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, engkau tidak tahan uji karena engkau tidak membangun fondasi hidup yang baik. Kalau engkau dapat mampu membangun fondasi hidup yang baik, engkau akan mampu tahan uji. Jadi ketika tekanan datang dalam rumah tangga, tekanan itu datang dari pekerjaan, tekanan itu datang dari lingkungan di mana kita ada. Dan kalau engkau tidak bisa berdiri kuat dan kokoh, engkau menjadi labil, engkau menyerah karena fondasi hidupmu tidak kuat. Engkau harus bisa dapat membangun fondasi hidupmu dengan kuat. Dengan taat terhadap firman Allah. Karena semua hukum-hukum norma di dunia ini, semua ada di dalam firman Allah. Sehingga dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengajarkan kepada saya, mengajarkan juga kepada saudara. Agar supaya apapun tekanan dan tantangan yang kita akan hadapi, saudara jangan pernah takut dengan itu. Saudara hanya bangun fondasi hidupmu dengan benar. Karena fondasi hidupmu dengan benar akan membawa, mengarahkan hidupmu ke jalan yang benar pula. Tapi kalau tidak, engkau akan labil dan engkau tidak akan kuat. Sungguh benar apa yang kemudian firman Allah katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Kenapa penting kita taat firman Allah? Karena begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau orang mendidik, contoh seorang tua kepada anak, orang tua tidak pernah mendidik yang salah.
Mungkin cuma 0,0 sekian persen orang tua mendidik yang salah. Tapi orang tua selalu punya niat, punya kehendak, punya maksud mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Alkitab menjelaskan satu bagian. Kalau engkau mau panjang umur, apa Alkitab katakan? Apa saudara? Hormatilah alias orang tua. Berapa banyak di antara anak-anak yang hadir hari ini? Angkat tangan anak-anak dulu. Jangan orang tua. Coba lihat kiri kanan dulu. Yang angkat tangan, lihat kiri kanan. Lalu sambil coba nganga dia. Dengan penuh tanda tanya. So hormati orang tua kaseng. Saya coba turun tangan, saya coba baca satu lembaran catatan yang mengatakan begini. Tanda kita menghormati orang tua di saat orang tua meminta tolong, kita melakukannya. Tanda kita menghormati orang tua di saat orang tua menasihati, kita tidak balik menghardik orang tua. Tanda kita menghormati orang tua saat orang tua lagi susah ini, kita ikut merasa susah. Tanda kita menghormati orang tua saat orang tua berbicara kadang-kala telinga panas, kita tenang saja. Tapi tanda anak-anak yang tidak menghormati orang tua saat orang tua bicara balik belakang. Saat orang tua nasihati, bicara dia lebih banyak dari orang tua. Mama papa sen tahu apa-apa. Beta yang tahu. Tanda tidak menghormati. Dan itu satu bagian dari bagaimana melakukan dan mempraktekkan firman Allah. Saya rindu saudara belajar di tahun 2024. Saudara belajar mempraktekkan menjadi anak-anak yang manis. Katakan amin. Anak-anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang menghormati orang tua. Itu satu contoh. Alkitab mengajarkannya. Kalau kita menjadi anak-anak yang penurut kepada firman Allah. Taat kepada firman Allah. Maka apa saja yang kemudian orang tua katakan kita akan ikuti. Karena itu yang firman Allah katakan. Sama, bicara ini orang tua. Karena firman diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau ada orang, anak-anak kecil yang mengajar orang tua, bicara tentang takut akan Tuhan. Jangan orang tua balik dan bicara mengatakan begini. Ale baru anak 1 hari so ajar beta yang orang tua ini. Kalau untuk yang baik orang tua juga dengar. Jangan terlalu rasa diri pintar juga, amin. Kan kadang-kadang kita orang tua ini ego juga saudara. Kalau anak-anak yang mulai setia, contoh nih, lalu dia merasa berapi-api mengiring Tuhan. Lalu melihat orang tua, nah ini kurang beres ini. Lalu anak-anak ini nasihat atau bicaralah katakan begitu. Papa mama harus begini. Lalu kemudian kita balik bicara buat anak. Ale baru kemarin sore mau nasihat beta. Bicara firman Tuhan lagi. Kita dengar saja kalau kecuali yang buruk saudara. Kalau bicara firman Tuhan. Ini bagian yang juga menarik. Amin. Menyatakan kesalahan. Alkitab juga dapat menyatakan kesalahan. Kalau orang lain menyampaikan kesalahan saya atau menyampaikan kesalahan saudara, mungkin kita bisa tersinggung. Tapi kalau saudara taat kepada firman Allah, dan ketika saudara baca, kan dalam kitab Mazmur pasal 1, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kalau dia merenungkan Taurat itu siang dan malam dan menemukan ternyata ada kesalahan di dalam dirinya, mau marah siapa? Mau marah Tuhan, mau pukul Tuhan, Tuhan sing kelihatan dari saudara.
Tapi orang-orang yang ingin membangun fondasi hidup yang kuat, dia harus taat kalau Alkitab menyampaikan kesalahan buat saya dan saudara. Katakan amin. Kita harus taat di sana. Karena ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kadang-kala kita melakukan kesalahan yang kadang juga tanpa sadar. Kita melakukan kesalahan tanpa sadar. Tapi Alkitab membukakan kesalahan-kesalahan kita. Karena ya dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia yang dapat mampu untuk dapat membersihkan, atau firman Allah dapat mampu menyatakan kesalahan. Dan kadang kala kita merasa mungkin di saat tertentu kita merasa tidak ada punya salah apa-apa. Tapi ketika firman Allah berkarya di sana, firman Allah mampu menyatakan kesalahan. Karena Alkitab katakan, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi penting sekali untuk kemudian kita taat ketika kesalahan kita dinyatakan. Tapi juga untuk memperbaiki kelakuan. Jadi bukan hanya menyatakan apa sih kesalahan kita. Tapi firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kita. Kalau kita tidak mau diatur, firman Allah mengatur kita. Kalau kemudian hidup kita tidak takut kepada Tuhan, firman Allah menyatakan kesalahan untuk memperbaiki hidup ini supaya menjadi lebih baik. Kalau 2023 kita terkesan, terlihat, bahkan kita mungkin merasa kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan firman Allah menyatakan kesalahan supaya memperbaiki kita agar supaya 2024 kita menjadi lebih setia lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, tapi juga dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini bagian yang sangat penting. Dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan ini, bagian dari 2 Timotius ini. Karena ujung-ujung ketaatan kita supaya kita itu hidup benar. Kenapa kita merenungkan Taurat itu siang dan malam? Karena karakter kehidupan kita tidak mau dibentuk oleh siapapun. Kita menjadi manusia yang ketika jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kebenaran. Kita telah kehilangan kesalehan. Kita telah kehilangan kemuliaan. Kristus datang untuk membenarkan kita dari penebusan darah Kristus. Karenanya berulang kali saya katakan Kristus tidak lagi sekarang menjadi bayi mungil. Tapi dia sekarang menjadi raja. Di mana kita sedang menanti raja di atas segala raja akan datang ke tengah dunia ini. Agar supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu Alkitab katakan memerdekakan kita. Memerdekakan dari mana? Dari rasa egois kita. Dari rasa menang sendiri. Dari rasa kebenaran kita sendiri. Kita merasa yang paling hebat dari yang lain. Segala macam rasa ada di dalam kita semua. Tapi firman Allah mendidik supaya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, karena ini manfaat yang baik bagi saya dan saudara membangun fondasi hidup dengan taat, dengan menuruti, serta melakukan firman Allah. Maka ada yang kedua yang ingin saya sampaikan, fondasi yang lapil, yang tidak kokoh, yaitu hanya sebatas ada pada tahapan mendengar saja. Yang pertama, mendengar dan melakukannya, dan itu fondasi yang kokoh. Yang kedua,
Dia hanya membangun dengan mendengar saja. Karenanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara sebelum datang di sini, saudara amat-amati kosmetik saudara sudah rata belum? Lipstick saudara sudah mantap kah belum? Saudara sudah gulung rambut saudara sudah sedemikian rapi atau belum? Sudah pasang konde kah belum? Tapi setelah itu saudara lupa. Alkitab mengatakan orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukannya sama dengan orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Menjadi pribadi yang tidak mampu memelihara kehidupan yang semestinya. Jadi kalau kita hanya sebatas mendengarkan dan tidak melakukannya, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak mampu memelihara apa yang disebut dengan semangat kuasa roh Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang mungkin awalnya berapi-api mengiring Tuhan. Tapi selebihnya api itu mulai meredup. Persoalan bukan api yang salah, tapi kita yang tidak menjaga api itu. Kenapa ada banyak orang yang ketika mengikuti kebaktian kebangunan rohani dan mereka begitu berapi-api. Tapi di 1 minggu, di 2 minggu, semangat semakin menjadi hilang. Karena mereka tidak menjaga api. Dari mana menjaga api? Hanya dengan melakukan firman Allah. Mendengar, melakukannya. Mereka tidak dapat mampu menjaga api karena mereka hanya ada sebatas mendengar dan tidak melakukannya. Dan orang yang hanya mendengarkannya, di barat mereka adalah orang-orang yang mudah terbawa arus dunia ini. Dia labil dan dia tidak kuat. Bahkan dia seperti bini yang ditabuh di pinggir jalan. Seperti ada di semak belukar. Bahkan yang ada di bebatuan. Dia mungkin hanya bertumbuh sejenak. Tetapi kemudian dia mati. Karena dia hanya sebatas mendengarkannya. Dia tidak mau bayar harga. Bahkan dalam Alkitab tadi menjelaskan prinsip membangun orang yang hanya mendengar dan tidak melakukannya. Dia seperti membangun rumah tanpa dasar. Artinya dia asal bangun saja. Yang penting jadi. Mengiring Tuhan tidak bisa menjalaninya dengan asal jadi. Tidak bisa karena kita berKTP orang Kristen. Harus lebih dari itu. Kita tidak bisa asal jadi. Mungkin ada yang mengatakan, tapi saya suka baca firman Allah. Tapi Alkitab mengatakan, bukan hanya sebatas itu. Kita harus melakukannya. Kita tidak hanya bisa ada di posisi ini. Sehingga dengan demikian dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan begini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ketaatan kita kepada firman Allah adalah ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada anak Allah adalah ketaatan yang menghasilkan sebuah kehidupan kekal. Terhindar dari malapetaka atau murka Allah yang akan dinyatakan kepada saya dan saudara yang tidak melakukan firman Allah. Sehingga apapun dasarnya, maka fondasi hidup yang harus kita pegang kuat-kuat dalam perjalanan 2024 adalah fondasi melakukan firman Allah. Kita mendengarkannya, melakukannya, membaca, melakukan, merenungkan, melakukannya. Tidak ada opsi yang lain. Opsinya adalah membaca, mendengar, merenungkan, melakukannya.
Dan dua dasar mendengar saja. Mendengar dan melakukan. Dasarnya berbeda. Mendengar, melakukannya, gali dalam-dalam. Saya bisa mengatakan dia bangun konstruksi yang baik. Kemudian dia terus bangun ke atasnya. Dan tentu bangunan itu kuat. Satu lagi hanya mendengar saja, tidak melakukannya. Ibarat orang bangun rumah di walang, saudara. Yang penting bisa terlindung dari panas dan hujan. Tapi ketika datangnya angin, datangnya banjir, hebatlah kerusakannya. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan buat saya dan saudara begini. Saudara punya boleh dapat merencanakan. Saudara boleh dapat mendesain apa yang ingin saudara desain untuk 2024. Saudara sudah punya planning yang mungkin sudah dari jangka panjang. Tapi ingat baik-baik. Dasar yang menjadi kokoh dan kuat perjalananmu. Di saat firman Allah menjadi kompas perjalanan hidupmu. Di luar dari itu, engkau akan tertumbuk dengan ada banyak hal yang engkau sendiri tidak akan pernah bayangkan. Yang kedua, tantangan tidak akan pernah kurang dari saudara. Tekanan pun juga sama. Yang berbeda mungkin hanya tahun. 2023 dan 2024. Tapi perbedaan tahun tidak membuat engkau menjadi orang yang berbeda kalau engkau tidak bangun fondasi hidup dengan benar terkait melakukan firman Allah. Yang ketiga, rumah tanggamu, cita-citamu akan menjadi sama dengan 2023 kalau engkau tidak melakukan firman Allah yang saya tadi gambarkan, membangun fondasi hidup dengan baik. Rumah tanggamu, cita-citamu akan menjadi biasa-biasa dan bahkan mungkin bisa lebih buruk. Itu bukan terjadi karena kalau bicara pasangan, bukan karena kesalahan satu pasangan, bukan. Kadang kita justru menjustifikasi pasangan dengan mempersalahkan pasangan itu. Tanpa menyelidiki kesalahan kita. Tapi saya ingin katakan, kalau kita semua belajar taat melakukan firman Allah, maka rumah tangga dan cita-cita akan berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan mengalami benturan-benturan yang sehebat dunia ini. Karena kita taat firman Allah. Kalau semua kita taat firman Allah, tidak perlu harus ada banyak nasihat orang lain. Tidak perlu harus ada banyak nasihat orang tua. Tidak perlu harus banyak nasihat hamba-hamba Tuhan. Tidak perlu harus banyak nasihat sesama anak-anak Tuhan yang lain. Karena kita taat firman Allah. Tapi sejauh di mana kita hanya tahu firman Allah, hanya mendengar firman Allah dan tidak melakukan firman Allah, maka akan ada benturan-benturan. Dan saya ingin katakan jangan pernah salahkan siapa-siapapun. Kalau benturan itu kita hadapi. Tugas kita taat kepada firman Allah. Taat saja kepada firman Allah. Karena firman Allah akan membentuk setiap pribadi. Karena dari tadi dalam 2 Timotius, firman Allah punya manfaat-manfaat yang besar. Dan yang terakhir, kesuksesanmu menjadi bagianmu. Ditentukan bukan oleh siapa-siapa. Ditentukan darimu dalam hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya minta semua pelayan boleh maju di altar ini. Sekali lagi, kesuksesan tidak ditentukan siapa-siapa. Dari diri kita masing-masing. Dalam hubungan kita dengan Tuhan.
Kalau hubungan kita sudah beres dengan Tuhan, perbaiki hubungan-hubunganmu dengan siapapun. Bahkan bisa dengan diri saudara. Kadang kala hubungan kita beres dengan Tuhan, tapi tidak beres hubungan kita sendiri. Karena kita tidak bisa menerima diri kita. Dan bahkan berdampak bisa dalam hubungan dengan orang yang ada di kiri dan yang kanan kita. Bisa dalam hubungan kalau anak kepada orang tua atau orang tua dengan anak dan sebaliknya. Di lingkungan kerja dan macam-macam. Saya rindu agar supaya catatan-catatan itu adalah catatan 2023. Dan membawa catatan 2024 yang masih kosong. Kiranya mari kita bangun fondasi hidup hari ini. Saya mau taat firman Allah. Amin. Saya mau taat firman Allah. Karena di saat semua kita berkomitmen taat firman Allah, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Saya bicara berkat bukan soal materi semata, bukan itu. Saya bicara berkat, damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kalau bicara tentang soal berkat, soal kekayaan, itu adalah bonus-bonus yang Tuhan izinkan kita nikmati. Tetapi sejauh di mana kita juga masih sehat hari ini, masih bisa tertawa, masih bisa makan bebas, yang lain cuma makan bubur, atau masih bisa makan ayam lalapan, makan nasi padang, masih makan bab 1, itu anugerah Tuhan. Tapi yang tidak bisa jangan paksa. Jangan sampai saudara mengatakan, tapi ini kan 1 tahun 1 kali. Jangan. Nanti kemudian banyak orang akan mengatakan, tapi ini kan 1 tahun 1 kali. Makanya ketong warmu 1 tahun 1 kali ini. Mabok 1 tahun 1 kali. Itu bukan cerita demikian. Akhir tahun yang biasanya kita namakan kunci tahun. Ini cikal bakal perjalanan hidup ini. Keputusan yang baik membawa hidup kita yang baik. Keputusan yang salah membawa keburukan di tahun berikutnya. Pilihan itu ada di tangan kita. Tapi orang yang bijak, sebagaimana apa yang Alkitab katakan, ada gadis-gadis yang bijaksana, ada gadis-gadis yang bodoh. Ada orang yang membangun rumah di atas pasir atau di atas batu, atau menggali dalam-dalam, ataukah cuma yang penting taruh saja di atas dasar, di atas tanah atau di atas pasir, yang penting bisa bangun. Tapi itu akan diuji. Paulus katakan masing-masing pekerjaan kita itu akan diuji. Entahkah kita membangun dengan rumput kering, atau jerami, atau kayu, atau dari emas. Masing-masing pekerjaan kita akan diuji. Saya rindu kita keluar sebagai emas yang murni. Kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena tahun ini, atau katakanlah malam ini, menjadi cikal bakal perjalanan sukses dan gagal. Kalau engkau mau sukses, taat firman Allah. Kalau engkau gagal, jangan taat firman Allah. Tapi semua kita tentu berharap tahun 2024 adalah tahun kesuksesan. Amin. Kalau engkau mau sukses tahun 2024, taat firman Allah. Taat saja firman Allah. Apapun keadaan duniamu, tekanan datang menghantui hidupmu, saudara katakan, saya mau taat saja firman Allah. Di saat engkau menangis terhadap semua keadaan, saudara tunduk dan mengatakan, saya mau taat firman Allah saja. Sekalipun mungkin ada godaan yang datang menghantui hidupmu, saudara katakan, saya mau taat firman Allah saja. Tidak perlu dengan apapun yang ada di kiri dan kanan. Karena di saat engkau taat firman Allah, kesuksesan menanti saudara. Musim berganti saudara. Dan kadangkala hari ini kita tertawa. Tidak tahu 2004 seberapa banyak di antara kita yang menangis. Tapi ingat saya katakan, Tuhan tidak pernah berubah. Saudara lakukan firman Allah saja. Pegang janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Saya undang kita.